Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semuanya. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal, tentunya akan memberikan info-info tentang BTC dan beberapa altcoin lainnya ya. Hati-hati dalam bermain kripto, kita harus tahu strategi di mana saat masuk ataupun di saat kita untuk jual ya. Ini kondisinya seperti yang saya prediksi kemarin, bahwa BTC akan terkoreksi ya. Jadi memang naik turun itu udah pasti, karena kemarin harganya ngaceng terus, naik terus. Mungkin banyak yang pasang lepret tinggi, pasang up, otomatis nggak mungkin tidak Bandar juga akan banting ke bawah untuk meliquid daripada yang up tinggi ya. Yang pasang up lepret tinggi pasti kena ya semalam ya. Jadi di dalam ke depan ini, yang mana 1 tahun lagi menjelang halving BTC di bulan April ya, tahun depan udah bull market di akhir tahun, posisinya serba susah ya, serba sulit. Kalau kita yang pas mungkin 50% untuk di scalping ataupun di swing, yang 50% kita tenang-tenang aja, yang mana nanggung ya tahun 2024 bull market di akhir tahun, kita hold saja. Barangkali nanti terbang terus kan, kita nggak ngerti, tapi tetap naik turun itu yang 50 bisa untuk di scalpingkan. Saya akan memberikan pendalaman untuk bagi pemula cara bermain trading scalping ataupun swing. Intinya di sini mampu melawan perang dengan hawa nafsu kita, semua di situ. Kita harus tetap konsisten, tetap sabar, mengikuti aturan main. Buat apa kita ada indikator, tapi kalau kita hanya maunya FOMO, ketika ada barang naik tinggi pinginnya Anda ingin masuk, ketika ada barang turun Anda buru-buru kabur, itu salah besar ya. Jadi indikator ini sebetulnya, kalau kita mau mengikuti indikator asalkan yang daily ataupun weekly, saya jamin akurat, Anda pasti cuan. Sekarang kita yang gampang, yang mudah, dengan perpaduan dua indikator Ichimoku dengan RSI, saya rasa sudah cukup ya. RSI ini sudah cukup, sangat akurat kalau yang daily sampai sama weekly ya. Kemudian untuk indikator Ichimoku ini juga dikatakan 99% akurat, yang penting daily sama weekly. Kalau yang jam-jaman kurang ya, saya nggak tanggung jawab. Yang daily sama weekly, kita itu di sini mampu mengendalikan hawa nafsu. Itu kuncinya dalam bermain kripto. Kalau kita melihat daripada RSI ya, ini masuk ketika harga di bawah, jual ketika RSI di atas, artinya ini resisten. Ini sesuai dengan prediksi awan Ichimoku pun sama. Kita beli di bawah awan Ichimoku, ini di sini ini kita masuk ya, jual kemarin 441 juta ya, itu di sini untuk BTC ya. Ini kondisinya udah pasti cuan. Ini sekali, belum yang ini. Yang ini juga sama ini ya, masuk di sini belakang ini ya, dijual di atas. Jadi secara simpelnya, kalau awan Ichimoku itu masuk di bawah awan Ichimoku, jual di atas awan Ichimoku, berapapun harganya. Yang bermain swing, scalping ataupun trading itu di situ. Sama juga kondisi ngikuti daripada RSI juga sama. Ini masuk di bawah, di titik jenuh jual di atas resisten itu. Ini resisten ini namanya atas itu garis resisten ya. Masuk lagi di bawah ya, nanti jual di atas ya. Bukan ini gampang Mas Bro, cat udah terjadi, bukan begitu. Nggak ada yang sulit, gampang semua, asal kita sabar, modalnya sabar. Nggak sekarang beli besok dah geger ingin jualan, ingin cuan ya. Kadang-kadang belum ada seminggu, belum ada 2 minggu. Sedangkan kalau kita
yang disebut jurus ngeong sabar sebagai pemenang. Coba kita waktu masuk di bawah sini itu ya, kemudian jual di atas ini dari 21 ya, 21 Januari ya, 21 Januari 2023, nunggunya Januari sampai Agustus. Coba 8 bulan kita menunggu, 8 bulan ya, nunggu di atas kemudian turun tuh selamanya 8 bulan bro. Kita sabar ya. Nah 8 bulan ini kan kita masuk ini di bawah ya, pas Agustus kemarin kita masuk ya, dijual di atas pas Oktober. Berarti kan Agustus, September, Oktober ya, itu hanya cuma 1 bulan ya. 1 bulan kita sudah TP. Jadi nggak tentu kita menunggu sampai 8 bulan, ternyata kita masuk, sebulan kemudian terbang ya, 1 bulan kita sudah jual. Ini yang belakang ini ya, pas di bawah ini kita masuk 13 Januari kita masuk, kemudian langsung harga naik tinggi 470-an itu pas tanggal 23 Juni ya, Januari sampai Juni ya, itu berapa itu ya, hampir berapa bulan itu, ada 5 bulan ya. Memang harus sabar seperti itu, tapi sabar kan cuan lah. Daripada Anda dari tahun 2021 sampai sekarang melorot melulu di meme coin, nggak ada cuan, yang ada uangnya makin habis. Itu betul Mas Bro juga, yang masuk meme coin uangnya makin habis. Tapi kalau yang di BTC enggak, makanya 90% ataupun 80% kita masuk di BTC itu memang betul apa adanya. Nggak ada proyek, nggak ada apa yang memang di sini demandnya yang kuat. Di BTC ketika harga turun langsung ada yang serok, artinya kita tetap investasi di BTC yang utama. Ketika barang turun ada demand yang serok ya. Sekarang kita lihat daripada TA untuk weekly-nya ya, ini kan daily tadi. Nah ini untuk weekly sudah saya sampaikan dari kemarin. Ini mirip tahun 2021. Itu di sini terjadi cross, mulai naik ini. Ya, mulai naik, terjadi cross yang biru gunting merah. Kemudian naik ya, ini lama ini. Lama bermain-main di dalam awan Ichimoku. Ya. Jadi bermain-main di dalam awan Ichimoku itu sangat lama sekali. Ya. Kemudian ini konfirmasinya sudah bagus, ini sudah bullish, yang mana ini yang areal besar ini ya, Ichimoku yang merah yang besar ini, artinya ini banyak order book untuk jualan. Ini sudah keluar, daripada awan Ichimoku yang merah, sudah terlepas. Tapi ini ada perosotan TK, dia akan turun. Penurunannya nggak ada ngerti ya, yang penting ini kondisinya mau turun. Pas turun nanti ditampani dengan yang namanya awan Ichimoku yang hijau. Ya, mungkin turun ke sini, nanti kemudian akan terbang sana. Jadi ini skenario ini mirip seperti tahun 2021. Awalnya seperti ini, karena pada waktu 2021 Mas Bro hanya bermain di BTC. Saya mulai main di meme coin itu hanya Shiba saja. Setelah cuan di Shiba, saya udah nggak main di meme coin, masuk langsung ke Raja. Saya kalahnya di Raja begitu. Kalau ini saya pikir ini ada perosotan TK di sini, makanya ini langsung kemarin kan hijau sampai sini, tapi artinya ini udah lepas daripada yang awan yang ini, nanti dia akan turun. Penurunannya siapa nggak ada yang tahu berapa ya, nanti kemudian akan naik ke atas. Itu untuk TA daripada BTC. Jadi skenarionya sekarang ini waktunya sudah bullish. Ya, naik turun biasa. Karena di situ ada pengaruh dari pasang leverage up maupun down yang leverage tinggi. Kemudian Banter kan punya uang besar, dimainkan naik turun itu pasti. Makanya yang aman ya kita masuk di support ya. Juga akan saya infokan berita tentang yang mantap-mantap tentunya untuk hari ini. Nah, Grayscale membuat langkah besar dengan mengonversi Ethereum Trust ke ETF support bro. Mantap ya. Grayscale, salah satu pengelola aset kripto terbesar di dunia, telah mengajukan permohonan kepada SEC untuk mengonversi
Grayscale Ethereum Trust menjadi ETF support Ethereum. Langkah ini menandai ambisi besar Grayscale untuk memperluas cangkupan produk investasi kripto mereka. Ya, jadi Grayscale telah mengajukan permohonan kepada SEC untuk mengonversi Grayscale Ethereum Trust ETH ya menjadi ETF support Ethereum melalui New York Stock Exchange NYSE Arca. Waduh, mantap bro. Ya. Grayscale Ethereum Trust adalah kendaraan investasi ETH terbesar di dunia, mencakup 2,5% dari total ETH yang beredar dengan nilai hampir 5 miliar US dollar. CEO Grayscale, Michael Sonnenschein, mengungkap konversi ini sebagai langkah penting untuk mendekatkan ETH ke dalam perimeter regulasi AS. Dampak dan harapan dari konversi: saat ini saham ETHE diperdagangkan dengan diskon hingga 30% terhadap nilai aset bersih ya NAV, namun dengan pengajuan oleh NYSE Arca, diskon ini diharapkan akan menyusut. Dengan struktur ETF, saham ETHE akan dapat ditukar dengan ETH yang mendasarinya. Hal ini memungkinkan akan mengamankan nilai aset bersih dan nilai saham. Setelah pengumuman konversi, saham ETHE mengalami kenaikan sebesar 6,15% dalam sehari. Langkah Grayscale selanjutnya dan tantangan regulasi, yang mana meskipun Grayscale telah berjuang panjang untuk mengonversi Grayscale Bitcoin Trust GBTC menjadi ETF support Bitcoin, upaya tersebut belum membuahkan hasil. Mungkin nunggu ya tahun depan ya. Grayscale adalah salah satu dari banyak perusahaan yang mengajukan permohonan untuk ETF Ethereum berbasis futuris bulan lalu yang didukung oleh kontrak futuris yang diselesaikan dengan tunai daripada ETH asli. Saya rasa sudah cukup ya untuk berita Grayscale ini. Mudah-mudahan kita makin semangat. Serba kondisinya udah nanggung ya. Saya rasa mending kita main support saja, yang mana tahun depan sudah halving BTC. Kita untuk long invest saja untuk dipanen di akhir tahun depan. Saya rasa itu akan lebih baik ya. Jadi kalau Anda takut naik turun, yang 50 bisa untuk di scalpingkan. Selanjutnya ini Bitfinex kirim 100 juta ke Tether. Apa yang terjadi di balik transfer besar ini? Ini bahaya bro. Apa buat borong BTC ataupun ETH ya. Tether, salah satu stablecoin terbesar di dunia, baru saja menerima transfer sebesar 100 juta US dollar dari Bitfinex. Waduh, dengan transaksi ini terjadi pada 2 Oktober 2023 dalam 2 tahap yang bertanya-tanya apa yang mendorong transfer besar-besaran ini dan apa dampak bagi industri kripto. Pada 2 Oktober 2023, dua transaksi masing-masing senilai 50,039125 dan 50,038,875 US dollar ya telah dipindahkan dari Bitfinex ke Tether Treasury. Kedua transaksi ini terjadi hanya dalam selang waktu 2 menit. Menurut data dari CryptoQuant, kepemilikan stablecoin di bursa telah menurun secara konsisten selama setahun terakhir dimulai sekitar November 2022. Waduh, sebelum penurunan ini pada awal 2021, kepemilikan stablecoin di bursa mencapai rekor tertinggi dengan USDT membanjiri pasar. Reaksi pasar dan spekulasi tentang PAM, komunitas kripto di X, dulu dikenal sebagai Twitter, merespon transfer besar ini dengan menyebutkan sebagai PAM. Istilah ini untuk mengacu pada taktik untuk meningkatkan harga saham atau token tertentu untuk menarik investor. Saya rasa sudah cukup untuk info malam ini, yang mana lagi emang betul serba kondisinya membingungkan di BTC ini. Tapi untuk yang invest long jangka panjang yang di BTC, saya rasa nyaman-nyaman aja, tenang-tenang saja. Ini mulai ada spekulasi naik turun, kemungkinan tiba-tiba nanti tertinggal terbang terus bagaimana. Yang penting yang 50% di scalping, yang 50% untuk di hold. Saya rasa seperti itu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman semua untuk jadi pertimbangan investasi.
Ya, mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Yang belum subscribe tolong di subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.